Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Wajid. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kali ini adalah judulnya Al-Wajid. Al-Wajid adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti Allah Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan. Jadi makna dari Al-Wajid di situ ialah Allah Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan. Secara sederhana, Al-Wajid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan, kekayaan yang tidak terbatas, dan mampu menemukan atau mendapatkan apa saja yang dikehendakinya. Jadi penting sekali kita memahami mengenai tentang Al-Wajid di situ. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ jikalau sudah berkehendak, maka Dia di situ Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan yang dikehendakinya. Lain dengan makhluknya, khususnya di situ manusia. Jikalau manusia ingin sesuatu, belum tentu dia mendapatkan kecuali sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia mendapatkannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-wajib, yaitu Allah Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan. Setiap apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ, pasti Allah akan mendapatkannya sesuai dengan kehendaknya. Itulah salah satu yang sangat sempurna sebagian dari Asmaul Husna di situ Al-Wajid, yaitu Maha Menemukan atau Maha Mendapatkan. Makna Al-Wajid lebih lanjut saya akan jelaskan di situ. Makna Al-Wajid yang pertama yaitu Maha Menemukan. Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahui segala sesuatu dan mampu menemukan apa yang dicari atau dibutuhkan. Jadi apa-apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala di situ pasti akan terjadi. Dan apa-apa yang menjadi keinginan Allah atau Allah ingin mendapatkan atau menemukan sesuatu, tinggal Allah langsung bilang kun fayakun, maka di situ akan mendapatkan. Ya. Lain kita sesama manusia di situ, ya tentunya terbatas. Jikalau Allah belum berkehendak, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya, belum mendapatkannya. Ya. Itulah makna al-wajid yang pertama, yaitu Maha Menemukan. Makna al-wajid yang kedua, Maha Mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki segala sesuatu dan mampu mendapatkannya kapan saja. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat di situ, semuanya di situ milik Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ ketika ingin mendapatkan sesuatu pasti Dia akan mendapatkannya. Karena semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makna al-wajid yang ketiga, maha kaya. Allah Subhanahu wa taala di situ tidak membutuhkan apapun dari siapapun karena Dia maha kaya dan maha kuasa. Itulah makna dari al-wajid di situ. Berkaitan dengan al-wajid penjelasannya, bagaimana cara kita meneladani al-wajid di situ? Sebagai manusia, kita bisa meneladani sifat al-wajid dengan cara yang pertama, mencari ilmu. Terus belajar dan mencari pengetahuan tentang agama dan dunia karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi beberapa cara kita bisa meneladani al-wajid di situ. Yang pertama adalah mencari ilmu. Karena segala sesuatu butuh yang namanya ilmu. Memecahkan masalah, mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu, itu butuh yang namanya ilmu. Makanya kita di situ cara meneladani al-wajid, terus belajar mencari ilmu. Cara meneladani al-wajid yang kedua, berusaha. Berusaha mencapai tujuan hidup dengan giat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha mendapatkan. Jadi kalau misalkan belum mendapatkan sesuatu terus berusaha, artinya apa di situ? Dengan cara kita berusaha tersebut kita sudah meneladani sifat al-wajid tersebut. Cara meneladani al-wajid yang ketiga, bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Kaya dan Maha Pemberi. Penting sekali kita menjadi pribadi yang bersyukur. Karena bersyukur itu sangat penting bagi kita sebagai manusia karena sudah menerima berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Marilah kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur juga merupakan bagian dari cara meneladani sifat al-wajid. Cara meneladani al-wajid yang selanjutnya, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ akan menolong hambanya yang berusaha dan juga berdoa kepadanya. Bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-wajid, maha mendapatkan atau maha menemukan, makanya kita terus berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam diri kita, yakinkan di dalam diri kita bahwasanya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan juga meneladani sifat al-wajid, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat al-wajid di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'ati yahsabuhud dhamanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wa wallahu sari'ul hisab. Artinya, dan orang-orang kafir amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Jadi bagi orang-orang yang kafir itu bahwasanya amal-amal perbuatan mereka itu fata morgana, laksana atau ibarat fata morgana di situ di tanah yang datar. Ketika yang di tanah datar disebut disangka ada airnya, ternyata itu tidak ada airnya. Didatanginya ternyata itu tidak ada airnya. Artinya apa di situ? Bahwasanya kita kalau misalkan beramal tapi kita belum menjadi seorang muslim, maka itu tidak dihitung sebagai amal soleh.
Karena kunci diterimanya amal perbuatan kita harus seseorang tersebut harus menjadi orang muslim terlebih dahulu. Mengucapkan syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan puasa, ibadah haji, melaksanakan puasa, zakat, dan terakhir adalah ibadah haji bagi yang mampu. Jadi banyak sekali pembelajaran dari kita. Kita belajar di sini tentang memahami makna al-wajid, kemudian hikmah yang kita bisa dapatkan di situ, kemudian cara meneladani al-wajid tersebut. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.